أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar menggambarkan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini, agar menggambarkan kepada manusia betapa singkatnya kehidupan dunia ini, kehidupan yang seperti kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, kehidupan yang seperti air hujan yang kami turunkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Akan tetapi dalam waktu yang singkat pula fa asbaha hashiman tadruhu riyah, kemudian yang tumbuh-tumbuhan yang begitu indah tersebut mengering, menguning, jatuh dan ditiup angin. Begitulah kehidupan dunia ini, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan yang sangat singkat, kemewahan, kenikmatan yang fana, yang hanya sebentar saja. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal tersebut agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji umat manusia, memperingatkannya dari kehidupan dunia ini, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala-pahala bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan azab bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang kehidupan dunia ini. Mereka manusia-manusia yang sangat suka terhadap dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka sangat suka terhadap kehidupan dunia ini, padahal kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan hanyalah harta yang sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan sungguh kalian sangat suka, sangat cinta terhadap kehidupan dunia ini, sangat suka, sangat cinta terhadap harta dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang mereka-mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kemewahan-kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelahnya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum, katakanlah wahai Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik daripada itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bagi orang-orang yang mau taat, orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan meninggalkan larangan-larangannya. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah, dan bagi mereka pula istri-istri yang suci, dan yang lebih besar daripada itu semua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat kelak dan lebih memilih ridha terhadap kehidupan dunia ini, dan mereka merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, dan mereka-mereka yang atas ayat kami mereka lalai, ulaika ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, wal a'yadu billah bima kanu yaksibun, terhadap atas disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri di muka bumi ini, di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bersemangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bersemangat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling jauh meninggalkan dunia ini, orang yang paling jauh dari harta dunia, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha." Apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku hidup di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara istadalla tahta syajarah, yang beristirahat sejenak di bawah pohon, thumma raha wa tarakaha, kemudian bergegas pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, mempermisalkan kehidupan dunia seperti pohon yang beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai tempat beristirahat yang sejenak, yang dimana tujuan beliau dalam perjalanan ini adalah kehidupan akhirat. Dan begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meniru apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memalingkan diri-diri mereka dari harta dunia, kecuali apa yang mereka butuhkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka mengumpulkan bekal untuk menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya seseorang tidaklah mungkin berbuat zuhud terhadap dunia ini melainkan dengan dua hal. Yang pertama adalah dia meyakini dengan sangat yakin dalam hatinya bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sangat singkat, kenikmatan dan kemewahannya yang fana, yang hanya sebentar saja. Dan yang kedua adalah dia meyakini bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kejarlah akhirat, dunia pasti dapat. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang tujuannya, ambisinya, cita-citanya adalah kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di hadapannya, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, akhirat adalah niatnya,
jama'allahu lahu amrahu. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Fa nas'alullaha salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. غرباء